Selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan, puji Tuhan pagi hari ini kita boleh kembali beribadah pada Tuhan. Dan saya percaya pagi ini Tuhan sudah menyiapkan berkat untuk kita semua dan kita pun siap untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum kita menaikkan pujian untuk Tuhan, saya undang untuk semuanya kita berdoa bersama-sama, kita satukan hati. Walaupun kita di rumah masing-masing, tapi kita percaya bahwa doa yang kita naikkan sangat besar kuasanya. Bapak yang baik, terima kasih kalau pagi hari ini Tuhan kami boleh kembali beribadah. Dan pagi hari ini kami bersyukur Tuhan masih memberi kami kesehatan, kekuatan untuk kami boleh mengucap syukur, boleh memuji Tuhan, boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah pagi hari ini, di ibadah kami hari ini, kami boleh menerima berkat yang daripada-Mu, lewat pujian, lewat berkat yang disampaikan lewat firman Tuhan, kami boleh kembali dikuatkan. Kami siap Tuhan untuk menaikkan pujian kepada-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya rindu untuk pagi hari ini kita menyanyikan satu pujian Kutinggikan, karena lagu ini sangat memberkati saya dan semoga lagu ini juga bisa menjadi berkat untuk jemaat semua. Pujian ini ada untuk memberikan kita kekuatan. Kalau mungkin kita saat ini menghadapi permasalahan, jangan takut, jangan pernah menyerah, bahwa kita punya Tuhan yang selalu menyertai kita. Dan saat kita meninggikan Tuhan, Tuhan turun tangan untuk menolong kita. Yesus
kami rasakan Tuhan hadir di setiap hati kami Tuhan. Kami rasakan Tuhan hadir di rumah kami masing-masing Tuhan. Walaupun kami tidak bersama-sama dalam satu ruangan, tapi kami percaya kami merasakan kuasa Tuhan bekerja di atas kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami mendengarkan firman-Mu, siapkan hati kami, pikiran kami, semuanya biar tertuju kepadamu Tuhan. Biar firman yang dibagikan boleh menjadi berkat buat hidup kami, boleh menjadi kekuatan untuk kami di tengah-tengah masalah mungkin yang kami hadapi saat ini Tuhan. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu, kami siapkan hati kami untuk menjadi ladang yang siap ditabur. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Selamat pagi jemaat-jemaat Tuhan di Philadelphia, Taman Kopo Indah. Bertemu lagi kita di dalam ibadah online, masih online ya saudara ya. Tetapi tidak membuat kita menjadi lemah atau membuat kita jadi patah semangat. Tetapi tetap semangat ya saudara. Tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita dengarkan firman Tuhan saat ini dengan sungguh-sungguh, dengan konsentrasi yang penuh. Jadi saudara duduk di depan TV atau di depan laptop saudara dengan baik. Jangan sambil ngopi ya saudara ya. Jangan sambil menyapu lantai, jangan ya. Ngopi pun jangan gitu ya. Jadi ada yang katanya aku mah dengerinnya sambil cuci piring. Jangan saudara, nanti gak konsentrasi. Duduk yang manis, yang baik, konsentrasi dengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Firman Tuhan sudah menegur saya terlebih dahulu dan kemudian nanti kita akan belajar bersama-sama. Dengan tema kita bulan ini adalah kemenangan pengorbanan, saudara. Ya, kemenangan pengorbanan. Kalau kita mendengar satu kata pengorbanan, itu kayaknya nggak enak banget ya. Aduh, harus berkorban, kayaknya mengorbankan segala sesuatu itu satu hal yang nggak enak, saudara. Tetapi tema kita saat ini adalah kemenangan pengorbanan. Artinya dengan pengorbanan kita mendapatkan satu kemenangan. Kok aneh ya? Nah itu ya, inilah luar biasanya kita ada di dalam Tuhan. Kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal 1. Matius pasal 1 ayat 1 dan 5. Ya, Matius pasal 1 ayat 1 dan 5. Saya akan bacakan. Perikopnya ini saudara, silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Kita loncat ayat kelima ya saudara ya. Ayat kelima. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Nah saudara, kalau kita baca semua nanti saudara di rumah ya. Di rumah masing-masing baca. Nah itu dari Tuhan Yesus, silsilah Tuhan Yesus. Dari siapa gitu ya. Nanti kalau kita baca semua lama saudara. Jadi saya langsung ke ayat kelima ini. Ayat kelima ini ada satu nama wanita saudara ya, yang tercatat sebagai nenek moyangnya Tuhan Yesus. Sebagai nenek moyangnya Tuhan Yesus, yaitu Rut saudara ya. Satu nama yang namanya Rut. Siapa Rut itu saudara? Ya, bagaimana latar belakangnya? Mengapa sampai dia bisa masuk di dalam silsilah keturunan Tuhan Yesus? Ya, atau nenek moyangnya dari Tuhan Yesus. Kok bisa tercatat di Alkitab ya gitu ya? Mari kita mau belajar. Kalau kita mau melihat, mari kita belajar di dalam, langsung dibuka dalam kitab Rut saudara. Kitab Rut pasalnya yang pertama dulu. Kitab Rut pasalnya yang pertama. Ya. Ayat keempat saudara, langsung ayat keempat. Saya bacakan. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun. Lamanya. Ini kisah apa ya saudara ya? Kisah apa? Yuk biar kita tahu
kita baca dari ayat yang pertama, saudara. Kita baca dari ayat yang pertama, Rut 1 ayat pertama. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yaitu Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Jadi saudara di sini jelas siapakah Rut itu? Ya, Rut adalah menantu dari ibu Naomi. Ya, kalau dibalikin, ibu Naomi adalah mertua dari Rut. Di sini saat ini saya mau saudara berbicara membandingkan antara kehidupan ibu Naomi dan kehidupan dari Rut ini. Yang tadi sudah kita baca, kok bisa ya menjadi nenek moyangnya ya masuk ke silsilahnya Tuhan Yesus, keturunan nantinya lahir Tuhan Yesus, ya, tercatat luar biasa itu sampai bisa tercatat. Ya, kita mau bandingkan. Yang pertama, kita bandingkan Ibu Naomi dulu, saudara. Ya, siapakah Ibu Naomi? Tadi di ayat yang pertama dan kedua dikatakan, kita sudah membaca bahwa Ibu Naomi itu orang Israel, saudara. Ya. Ibu Naomi itu orang Israel. Dia diam di Betlehem, Yehuda. Jelas-jelas Ibu Naomi adalah orang Israel. Dan siapakah orang Israel itu, saudara? Orang Israel adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Orang-orang yang mengenal Allah. Ya. Bahkan dalam kehidupannya dikatakan, perkatakanlah firman Tuhan siang dan malam. Jadi sangat mengenal firman Tuhan, sangat mengenal Allah. Mereka menyembah Allah yang benar, saudara. Tetapi kita mau melihat, saudara, ketika ada bencana kelaparan di tanah Israel ini, ya, kita lihat keluarga dari Ibu Naomi ini dengan suaminya tadi namanya Bapak Elimelek, dia tidak bisa bertahan, saudara. Ya, dia tidak bisa bertahan menghadapi masalah, menghadapi tekanan. Dalam hal ini adalah kelaparan waktu itu. Kan kalau kita pikirkan kelaparannya bukan hanya keluarga Naomi ya, saudara, tapi kelaparannya seluruh Israel. Tapi kenapa orang Israel yang lain bisa bertahan? Tapi keluarga Bapak Elimelek ini, Ibu Naomi tidak bisa bertahan, saudara. Ya, mereka mencari dengan akal mereka, gimana nih caranya? Gimana caranya kita keluar dari masalah ini? Ya, mereka mencari dengan logika mereka, dengan akal mereka. Akhirnya mereka mengambil keputusan. Mereka tidak kuat. Saya tidak kuat di sini. Akhirnya mereka mengambil keputusan, saudara. Ya sudah, kita keluar dari Israel. Kemana, saudara? Ke tanah Moab. Dan kita tahu sendiri, saudara, sejarahnya. Moab itu adalah satu bangsa yang besar, bangsa yang kaya. Tapi dalam sejarah dikatakan bahwa orang-orang Moab itu adalah orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong. Dan terlebih lagi, saudara, yang paling parah ini ya, orang-orang Moab ini tidak mengenal Allah. Ya, orang-orang Moab tidak mengenal Allah. Mereka menyembah berhala-berhala. Dan ke tempat seperti itulah keluarga Elimelek, Ibu Naomi pergi. Mereka tidak bisa setia bertahan dalam keadaan tekanan mereka. Mereka tidak bisa kuat.
Ya, iman mereka menjadi lemah, saudara. Bahkan mereka pergi meninggalkan bangsanya, pergi meninggalkan Tuhannya, pergi ke daerah Moab. Pikir mereka, nah ini logika mereka, pikiran mereka, inilah tempat yang bisa menyelamatkan hidup mereka dari masalah, dari tekanan. Tapi kita lihat saudara, ya, kita lihat di ayat berikutnya. Tadi kita sudah baca, ya, Bapak Elimelek setelah ada di Moab beberapa saat, dia dipanggil Tuhan, meninggal. Dia meninggal, Tuhan ambil itu. Ibu Naomi jadi seorang janda, hanya dengan 2 orang anaknya. Kemudian anaknya mengawini orang-orang Moab juga. Padahal Tuhan udah katakan jangan ada kawin campuran, apalagi dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka menikahi Orpa dan Rut. Dan apa yang terjadi saudara? Mereka pun diambil sama Tuhan. Mereka meninggal saudara. Sampai akhirnya Naomi memutuskan untuk aku mau kembali ke Israel. Aku udah gak punya apa-apa saudara. Ya. Kita lihat saudara, ayat 20 sampai 21. Ketika Naomi sudah sampai ke Israel kembali saudara. Nanti cerita Rutnya kita loncat dulu ke Naomi. Ayat 20, ketika dia memasuki negara Israel, bangsa Israel. Teman-temannya lihat, itu Naomi loh. Hai Naomi. Saudara, perlu diketahui kalau arti nama Naomi itu adalah manis atau kesukaan. Tetapi waktu teman-temannya menegur, ya, hai Naomi, engkau sudah kembali. Apa yang dikatakan Naomi? Ayat 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, jangan sebutkan aku Naomi, sebut aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Ini yang terjadi saudara. Ketika Naomi melarikan diri dari Tuhan, ketika mengalami tekanan-tekanan masalah, dia tidak bisa setia, dia tidak bisa bertahan, dia tidak bisa kuat. Dan lebih parah lagi, dia meninggalkan Tuhan. Ya, Naomi sendiri yang mengatakan, mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi, karena Tuhan telah naik saksi menentang aku. Dengan tangan penuh, ada suami, ada kedua anak dia pergi. Tapi dia pulang dengan tangan kosong dia katakan. Dan Mara artinya pahit. Dia katakan, aduh aku kalau ninggalin Tuhan, kalau pakai bahasa sehari-hari mungkin ya saudara, aku ninggalin Tuhan ini, hidup aku yang tadinya manis, yang kesukaan, hidup aku menjadi pahit saudara. Itu yang terjadi saudara pada Naomi. Ya, ketika tidak bisa bertahan di dalam tekanan, di dalam masalah persoalan, tidak bisa setia, tidak bisa kuat, ya, dan lebih lagi meninggalkan Tuhan. Kalau mungkin secara manusia, secara akal pikiran, ini jalan yang terbaik, ya, menyelesaikan masalah jalan yang terbaik. Tidak bertanya dahulu kepada Tuhan, dan akhirnya kita lihat. Naomi sendiri katakan, Tuhan sudah menentang aku. Dengan tangan penuh aku pergi, dengan tangan kosong aku kembali. Pikiran Tuhan bukan pikiran kita, saudara. Ya. Tapi kita mau melihat sekarang Rut, saudara. Rut ini adalah tadi saya katakan menantu dari Naomi. Nanti kita mau lihat, saudara, ayat 16 dan 17. Waktu itu kan Naomi berkata, udahlah aku udah gak punya suami, aku udah gak punya anak-anak, aku mau pulang lagi ke tanah aku. Ya, ke Israel, aku mau balik lagi saudara.
Ya. Dan pada saat itu seorang menantu itu kalau masih ada mertuanya itu terikat, saudara. Jadi mereka ikut dua-duanya. Ikut dua-duanya, tapi di tengah jalan, saudara, Naomi bilang sama kedua menantunya, udah nggak usah ikut aku. Ya, kalau zaman dulu kan, saudara ya, kalau anaknya misalnya menikah dengan kakaknya, itu meninggal kakaknya dia boleh menikah dengan adiknya gitu ya, turun ranjang gitu ya, seperti itu ya. Tapi Naomi bilang gini, ini udah nggak bisa. Turun ranjang ini udah nggak bisa, aku udah tua. Walaupun sekarang aku punya anak, masa kamu menunggu anak saya udah gede? Itu nggak mungkin, ya, karena anak saya sudah mati dua-duanya. Sekarang kamu balik lagi lah, ya. Kalau bahasa bebasnya begitu, kamu balik lagi lah, masih muda, saudara. Kan tadi di firman Tuhan dikatakan cuman 10 tahun, ya. Cuman 10 tahun itunya tinggal di Moabnya. Jadi kayaknya pernikahannya juga masih ya, masih sebentar, saudara. Dan mereka masih muda. Orpa dan Ruth masih muda. Ya. Jadi Naomi bilang, "Udah pulang aja. Pulang aja kembali ke orang tua kamu, aku bebasin kamu." Ya, ayo pulang. Tadinya nggak usah mama gitu kali ya. Tapi karena didesak, maka salah satu menantunya yaitu Orpa, dia pulang. Dia mencium Naomi, kemudian dia pulang berpamitan. Dia pulang ke rumahnya, ke bangsanya di Moab, ke orang tuanya kembali. Tapi apa yang terjadi pada Ruth? Ya, apa yang terjadi pada Ruth? Kita akan lihat. Kita lihat apa yang terjadi dengan Ruth, saudara, di ayat 16 dan 17. Masih di dalam Ruth pasal 1 ayat 16 dan 17 dikatakan, "Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Luar biasa, saudara. Ini yang disebut pengorbanan dari seorang menantu Ruth, saudara. Ya. Dia kekeh, nggak mau, saya nggak mau pulang ke tanah Moab. Saya mau ikut ibu, ya. Saya mau ikut ibu Naomi. Apakah ikut ibu Naomi enak, saudara? Ya, kan tadi udah dikatakan, aku pulang dengan tangan yang kosong. Jadi Naomi tuh nggak punya apa-apa. Ruth itu harus mengikuti Naomi, bukan orang kaya, bukan orang berada, tangan kosong, tapi dia mau ikuti, ya. Itu masalah buat dia. Itu tekanan, harus mengikuti ibu mertua dengan keadaan yang ibu mertuanya nggak punya apa-apa. Tapi dia mau berkorban, aku mau ikut ibu. Ya, dia tetap bertahan. Dia tetap setia. Dia katakan, aku mau ikut ibu sampai ibu mati. Bangsamulah bangsaku. Jadi dia mau meninggalkan bangsanya, saudara, yang tidak mengenal Tuhan. Dia mau mengikuti bangsanya ibu Naomi. Dan lebih dahsyat lagi dia katakan, Allahmulah Allahku. Ya, Allahmulah Allahku. Dia bertahan. Bukan menjauhkan diri dari Tuhan. Bukan menjauhkan diri dari Tuhan seperti ibu Naomi waktu itu. Dia mengenal Tuhan kemudian menjauhkan diri dari Tuhan. Tetapi dari dia tidak mengenal Tuhan, dia mau mengenal Tuhan. Ketika ada tekanan, ada masalah, ya, dia bermasalah, saudara. Ya, karena dia seorang janda dan dia masih muda. Dia seorang janda. Kalau dia mau ikut egonya seperti Orpa, aku balik lagi ke bangsa aku. Di sana aku enak, ada mama papa aku. Aku bisa nikah lagi di sana dengan bebas.
Tapi ketika dia ikut dengan Ibu Naomi itu tidak bisa, saudara. Ya, dia ikut dengan tangan hampa, ya, dalam tekanan, tapi dia mau belajar setia kepada mertuanya Ibu Naomi. Dia belajar kuat menghadapi masalah-masalah, persoalan dan tekanan. Dan lebih dahsyat lagi dikatakan, dia mau belajar mengenal Allah yang benar, saudara. Dan kita mau melihat apa yang Tuhan perbuat ketika Ibu Rut ini mau berkorban, saudara. Pengorbanannya, kesetiaannya, pengenalannya akan Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan buat Rut, saudara. Ya, yang pertama adalah Tuhan memelihara Rut. Di dalam Rut pasal yang kedua, masih di dalam Rut, saudara, tinggal cek sedikit gitu ya. Rut pasal 2 ayat 8 sampai 16, lumayan panjang ya, saya bacakan. Kalau nggak dibacakan nanti bingung ini teh dari mana Ibu Nancy gitu ya. Nah, kita bacakan. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain dan tidak usah engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu, ikutlah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada penjaga-penjaga lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing? Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu, ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini. Walaupun aku tidak seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu dan Boas mengunjukkan berti gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya. Jangan berlaku kasar terhadap dia. Saudara, setelah Rut diam dengan Naomi, saudara ya, kemudian karena gak punya apa-apa, maka Rut bilang, aku mau cari makan, aku mau cari kerja, mungkin cari kerja susah, aku mau memungut jelai-jelai, saudara. Ya udah, kata Ibu Naomi, hati-hati ya. Jadi kalau ada di sana, saudara, ada orang yang lagi panen, bawain jelai-jelai itu. Nah, jelai-jelai yang tumpah-tumpah di belakang, itu yang diambilin sama Rut. Ya, diambilin. Tapi yang aneh, saudara, Rut itu pergi ke tempat Boas, saudara. Ternyata ada seorang masih saudaranya Bapak Elimelek, namanya Boas. Padahal waktu itu Ibu Naomi enggak nyuruh, kamu ke tempat Boas ya? Enggak, saudara. Tapi Tuhan tuntun Rut pergi ke ladangnya Boas, kepunyaan Boas. Boas ini tuan tanah, ladangnya banyak. Ya. Sampai Boas lihat, itu siapa? Gitu ya. Itu siapa? Oh, itu menantunya Ibu Naomi. Oh, dia udah dengar
ternyata heboh kayaknya saudara ya. Ibu Naomi pulang lagi sama Rut heboh. Jadi Boas tahu. Oleh sebab itu Boas katakan, gak boleh ganggu ya. Gak boleh ganggu perempuan itu. Itu menyatakan saudara, ada pimpinan Tuhan. Ketika ada pengorbanan yang benar saudara, ada kesetiaan, ada mau pengenalan akan Tuhan. Rut dibimbing saudara. Kemudian setelah dibimbing, dia dipelihara oleh Allah. Boasnya sendiri yang katakan, udah kamu gak boleh besok-besok kamu gak usah ke ladang orang lain, ke ladang saya aja. Kalau di ladang orang lain nanti kamu diganggu. Kalau di sini gak akan diganggu, saya udah bilang sama pegawai-pegawai saya, tidak boleh mengganggu kamu. Bukankah itu hal yang luar biasa saudara? Pemeliharaan Allah, penjagaan Allah. Bukan satu hal kebetulan dia ada di ladangnya Boas. Ya. Bukan hanya itu saja, berkat jasmani, orang cuman mungutin gitu kan ya. Tapi Boas katakan, nanti kalau kamu minum di situ. Terus waktunya makan, ya, ayo kita makan bareng. Ya, ada pemeliharaan, ada berkat yang luar biasa. Itu kemenangan pengorbanan saudara. Ketika Rut mau berkorban, Tuhan bela luar biasa. Ada perlindungan, ada pemeliharaan Allah, ada penjagaan Allah. Dan yang terakhir yang luar biasa, Rut 4 ayat 13 saudara. Rut 4 ayatnya 13. Ini pembelaan Tuhan yang luar biasa ini saudara ya. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak lahir laki-laki. Saudara, singkat ceritanya, panjang ceritanya saudara ya. Kalau saya terangin di sini nanti lama. Saudara baca kitab Rut ini cuma 4 pasal. Jadi saudara baca sendiri di rumah ya supaya lebih jelas. Pada intinya saudara ya, terakhirnya pembelaan Tuhan yang luar biasa. Ya. Rut dijadikan istri oleh Boas. Wah, satu luar biasa. Yang tadinya cuma ngambil jelai-jelai pemungut. Ya, tapi sekarang jadi nyonya, janji nyonya besar. Karena apa itu saudara? Karena pembelaan dari Tuhan, karena Rut sudah berkorban. Inilah yang dinamakan kemenangan pengorbanan saudara. Sekarang kita bandingkan saudara ya, antara Naomi dan Rut. Naomi itu orang Israel, Rut orang Moab. Orang Israel tidak mengenal Tuhan. Orang Israel orang yang mengenal Tuhan, orang Moab orang yang tidak mengenal Tuhan. Ini perbandingannya saudara. Naomi pernah mengalami kesulitan. Apakah Rut pernah mengalami kesulitan? Ya, dia ditinggal suaminya. Kemudian ketika mengalami kesulitan, Naomi tidak setia, Naomi tidak bertahan, Naomi lemah. Tetapi Rut setia, dia kuat menghadapinya. Naomi ketika menghadapi permasalahan, persoalan, dia menjauhi Tuhan. Ya, dia pergi ke Moab. Tapi terbalik dengan Rut. Ketika ada permasalahan, tekanan, dia katakan Allahmu lah Allahku. Dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Dari Moab yang tidak mengenal Tuhan, dia ke Israel mengenal Tuhan. Ya. Akibatnya saudara, Naomi katakan, aku hilang segala-galanya. Ya. Dengan tangan penuh aku pergi, dengan tangan kosong aku pulang. Kehilangan segala-galanya. Tetapi Rut yang tadinya mungkin aku mah cuma jadi janda aja, gak ada apa-apanya, tapi mendapatkan berkat yang luar biasa saudara.
Mendapatkan berkat luar biasa. Dia menjadi Nyonya Boaz. Dan kita sudah lihat tadi di Matius, ya. Rut ini menjadi salah satu nenek moyang dari Tuhan Yesus. Ada tercatat di dalam silsilah keturunan Tuhan Yesus. Ini hal yang luar biasa, orang Moab loh, bukan orang Israel. Tapi tercatat. Karena apa? Dia kuat. Ya, dia mau berkorban, dia setia, dia mau mencari Tuhan. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini, saudara? Masalah, persoalan, pergumulan mungkin saat ini udah gak usah diomongin lagi, banyak dengan krisis-krisis yang ada, yang terjadi, saudara ya. Mungkin saat ini ada saudara yang mengatakan, aduh aku kehilangan pekerjaan, gak ada penghasilan. Ya, oh aku dirumahkan, aku dagangnya sepi. Aku penghasilannya berkurang, gaji aku dipotong, ya, dan lain sebagainya. Wah, membuat kita menjadi cemas, khawatir, ya. Itu manusiawi, saudara, manusiawi sekali, saudara. Ya, ketika kita khawatir, tapi itu tidak boleh berlarut-larut, saudara. Kita harus ingat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya, kita harus belajar seperti Rut. Menghadapi satu tekanan, satu persoalan, Rut menjadi kuat. Kita pun harus kuat, harus tetap setia, dan harus tetap ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan pakai logika kita, saudara. Jangan pakai akal kita, gimana ini caranya keluar dari krisis ini, saudara. Tanya dulu sama Tuhan. Ya, berdoa dulu sama Tuhan. Ketika kita berdoa, ketika kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang kuat menghadapi apapun. Ya, kita akan menjadi orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara ya. Jadi kesimpulannya, saudara, saat ini belajarlah kuat untuk menghadapi kesulitan hidup. Yang kedua, belajarlah setia. Yang ketiga yang paling penting, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Ya, bertanyalah kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang memberi hikmat kepada kita, apa yang harus kita perbuat. Jangan jalan dengan pikiran kita, tapi kita belajar minta pertolongan kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang memberi hikmat apa yang harus kita kerjakan. Tetap setia kepada Tuhan. Ya, tetap dekat kepada Tuhan. Ketika kita dekat kepada Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita mau berdoa bersama-sama. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat kekuatan atas kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu, Bila Kau Izinkan Sesuatu Terjadi. Bila nanti
kasih untuk firman-Mu saat pagi hari ini. Yang kembali Tuhan Yesus menegur kami, meneguhkan kami, mengingatkan kami Tuhan. Untuk kami menghadapi apapun Tuhan Yesus saat-saat ini. Kami boleh tetap setia kepada Engkau. Kami boleh tetap kuat menghadapinya Tuhan. Bahkan lebih lagi Tuhan, tidak pernah Tuhan Yesus satu kali pun, sesaat pun kami meninggalkan Engkau. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami ada bersama-sama dengan Engkau, maka kekuatan itu menjadi milik kami. Pemulihan itu menjadi milik kami. Kemenangan itu menjadi milik kami. Oleh sebab itu mari kuasa Roh Kudus urapi kami, bimbing kami, pimpin kami Tuhan Yesus. Supaya kami tetap kuat Tuhan Yesus menghadapi apapun permasalahan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu saat pagi hari ini Tuhan. Engkau tahu permasalahan mereka. Engkau tahu pergumulan mereka. Engkau tahu kekhawatiran mereka Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Kau yang mengambil alih semuanya. Ketika mereka Tuhan tunduk di hadapan Engkau. Ketika mereka datang kepadamu Tuhan. Maka kemenangan, kuasa-Mu bekerja atas kehidupan Tuhan jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pimpinan-Mu. Terima kasih untuk kemurahan kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu Tuhan Yesus. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara sedang jemaat yang dikasih Tuhan. Kita sudah diberkati lewat firman Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Dan kita menyerahkan seluruh hidup kita dalam tangan Tuhan. Setialah mengiring Tuhan sampai kapanpun. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiran-Mu, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikan-Mu rencana-Mu untuk memuliakan, katakan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan-Mu rencana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Ini kami Tuhan jemaat-Mu Bapa.
Ini yang menjadi doa kami. Kami mau tetap mengiring Engkau apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Sesuai dengan firman-Mu Bapa, bahwa ketika kami berani berkorban di dalam masa-masa yang sulit, justru disitulah kami akan melihat kemuliaan Tuhan, pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan yang luar biasa Engkau kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami percaya Engkau melihat pengorbanan jemaat-Mu, pengorbanan waktu, pengorbanan pikiran, tenaga mereka, apapun Tuhan Yesus. Bahkan setiap korban-korban mereka tidak menjadi sia-sia di hadapan Tuhan. Dan Tuhan yang akan memberkati mereka kembali sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu. Berkati rumah tangga mereka, berkati kesehatan mereka, berkati iman percaya mereka, berkati usaha pekerjaan mereka Tuhan. Sesuai dengan janji firman-Mu, bahwa orang-orang yang rela berkorban, mau berkorban untuk Tuhan, untuk mengasihi Tuhan lebih lagi, maka disitulah letak kemenangan orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan di masa-masa sulit ini. Kami melihat pertolongan Tuhan yang dahsyat Tuhan kerjakan buat setiap jemaat-Mu yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati yang masih sekolah, yang kuliah, yang menghadapi ujian apapun Tuhan Yesus. Engkau memberi kekuatan dan Engkau memberikan kemenangan dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, berkati yang sudah melayani kami semuanya Bapa, apapun bentuknya, kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu. Bangsa Indonesia, seluruh masyarakatnya, aparatnya, bahkan menghadapi pandemi COVID ini, kami terus berdoa memohon kemurahan Allah, belas kasihan Tuhan terus turun memulihkan Indonesia Bapa, dari Sabang sampai Merauke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari putranya Tuhan Yesus, pimpinan penyertaan penghiburan, persekutuan Allah Roh Kudus memimpin, menghibur, mempersekutukan kita sekalian. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Pulihkanlah